Shalom, Bapak Ibu Saudara, Sobat Embun yang dikasih dan diberkati Tuhan, dimanapun berada saat ini. Kembali kita mengucapkan syukur kepada Tuhan, karena hari ini, pagi ini, kita kembali diberikan kesempatan. Kita boleh dibangunkan dengan napas kehidupan yang baru, kesehatan kekuatan yang baru. Saat ini, sebelum kita memulai segala sesuatunya di hari ini, kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita bawa seluruh kehidupan kita bagi Tuhan. Mari, saya mengajak Bapak Ibu Saudaranya untuk berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan yang tidak pernah ada habisnya dalam kehidupan kami. Kami menyadari ya Tuhan, bahwa di dalam kehidupan ini, ada saatnya kami mengalami badai kehidupan yang terkadang membuat kami lelah dan kehilangan arah. Namun kami bersyukur karena kami tahu bahwa Engkau Tuhan adalah sauh yang teguh bagi jiwa kami. Meskipun situasi di sekeliling kami tidak menentu, namun kasih setia-Mu tidak pernah berubah. Bahkan kami menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang Immanuel, yang akan terus menyertai kami, bahkan di dalam lembah kekelaman sekalipun. Saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan segala kekhawatiran kami ke dalam tangan kasih-Mu. Berikanlah kami hikmat untuk melangkah. Berikanlah kami kesabaran untuk menanti waktu-Mu yang indah. Berikanlah kami hati yang penuh damai sejahtera, agar kami senantiasa berharap di dalam Tuhan, dalam keadaan apapun. Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini, sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami ingin bawa hidup kami di hadapan Tuhan. Kami ingin libatkan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab kami menyadari bahwa tanpa Tuhan, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Ini kami Tuhan, kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin. Melewati pujian yang akan kita nyanyikan ini, kita percaya bahwa di setiap detiknya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, mari kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah kita. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun, di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa Sorgawi terus menjagaku.
Kita percaya bahwa Bapa kita di sorga senantiasa menjaga kehidupan kita. Mawar di taman dihiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku, Bapa sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taupan gelap ku didekap. Bapa sorgawi terus menjagaku. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah, pada saat ini ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa atas kasih setia yang Engkau berikan kepada kami. Engkau memberikan kami nafas kehidupan ya Tuhan. Engkau memberikan kami kesehatan serta kekuatan. Dan pada saat ini ya Bapa, kami ingin mendengar tentang kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini bukan hanya kami dengar, tapi kami lakukan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan kiranya firman ini dapat menjadi pelita bagi setiap kami yang mendengarkan dan melakukannya. Hanya ini doa anak-Mu. Haleluya. Amin. Salam, salam damai sejahtera untuk kita pada hari ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yang saya beri judul Sikap Hidup Menghadapi Badai. Kisah Para Rasul 27 ayat yang ke-14 sampai yang ke-38. Tapi saya akan membacakan ayat yang ke-23, 24, 25 bagi kita. Demikian firman Tuhan. Kapal terkandas. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya berdiri di sisiku. Dan ia berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakannya kepadaku." Amin. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Salam saudara, saya berdoa saudara senantiasa dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan hari ini puji Tuhan saya bisa kembali melayani dalam renungan YouTube Embun pada saat ini. Nah Bapak Ibu Saudara sedang jemaat dimanapun berada, kita hidup di era di mana badai itu tidak hanya berbentuk fisik seperti yang dialami oleh Paulus. Memang ada badainya, ada angin besar yang bertiup menggoncangkan kapal dan juga menggelorakan laut sehingga kapal bisa kandas. Tetapi kita juga hidup di era badai ketidakpastian,
ekonomi, dunia digital, dan teknologi yang semakin hari semakin membawa kita kepada perubahan demi perubahan. Kita lihat saja beberapa waktu ini di beberapa tempat, bahkan hampir seluruh wilayah Indonesia, ada kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM yang terjadi, antri sampai berjam-jam. Dan ini sungguh menggelisahkan kita. Bagaimana kelangsungan hidup kita apabila kita mengalami ini semua. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 tadi, Rasul Paulus berada dalam sebuah kapal yang dihantam oleh badai yang sangat hebat dalam perjalanannya menuju ke Roma. Ada angin yang bernama angin sakal menerpa kapal yang ditumpangi oleh Paulus. Di tengah keputusasaan para awak kapal, karena badai itu, dan walaupun isinya adalah pelaut-pelaut yang berpengalaman, tetapi kali ini mereka juga takut, putus asa, panik, dan seperti kehilangan harapan. Tetapi di saat itulah Paulus yang merupakan percaya kepada Tuhan Yesus muncul dengan sikap hidup yang membedakan orang percaya yang mengandalkan Tuhan dengan orang-orang yang mungkin mengandalkan kemampuan dirinya atau fokus kepada realitas yang ada. Nah, ada dua sikap hidup yang harus kita miliki saat badai menerjang kehidupan kita. Yang pertama, memilih menjadi pembawa ketenangan, bukan menjadi penambah kegaduhan atau ketakutan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika badai hidup menyerang, maka reaksi pertama manusia biasanya adalah panik dan mencari siapa yang salah, siapa yang menjadi penyebab dari semua ini. Mungkin kalau kita melihat krisis yang terjadi seperti saat ini, krisis energi misalnya dalam hal bahan bakar minyak, mungkin kita akan menyalahkan orang lain begitu. Peranglah, lalu pemimpin kita lah, presiden dan seterusnya. Tetapi Bapak, Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Paulus menampilkan contoh yang berbeda dari kebanyakan orang. Ia tampil berdiri dan berkata pada ayat yang ke-25, tabahkanlah hatimu. Paulus di sini melihat bahwa dalam situasi apapun, seorang manusia harus tabah menghadapi kehidupannya. Dan bagi zaman ini, Bapak Ibu Saudara, saat krisis terjadi di keluarga kita, di gereja, bahkan di negara kita, kita seringkali melihat, apalagi netizen misalnya, bahkan di lingkungan kita cenderung menjadi orang yang toksik, menampilkan ketakutan, menampilkan kegaduhan, kegelisahan, dan seterusnya. Bukan mendoakan, bukan berdoa, bukan meminta kepada Allah agar semuanya ini bisa berlalu. Dan walaupun ini mungkin berlalu dalam waktunya Tuhan, tetapi ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus mendoakan bangsa kita. Kita harus memulai sikap hidup dari yang negatif menjadi positif. Apapun keadaan yang terjadi, jangan mengutuk siapapun. Jangan menyalahkan diri kita, apalagi menyalahkan orang lain. Apalagi
menyalahkan Tuhan. Saya ada lihat status teman saya di WhatsApp saat dia sedang antri BBM, jadi dia tulis, apakah kita perlu ikut perang saja katanya. Karena damai pun begini kita ngantri BBM. Bapak, Ibu, dan Saudara, hal seperti ini hendaknya jangan kita lakukan sebagai orang percaya. Tabahkanlah hatimu dalam menghadapi situasi ini. Ini pasti akan berlalu. Tidak ada yang abadi. Ketakutan, kecemasan kita, kebahagiaan kita, kemakmuran kita pun semuanya akan berlalu pada saatnya. Tetapi sikap hidup yang positif akan membawa kita kepada damai sejahtera. Jadi jangan pernah bersikap negatif dalam menghadapi masalah. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana sikap hidup kita menghadapi badai. Kita harus mempraktikkan resiliensi atau ketahanan diri yang berakar pada rasa syukur. Kita lihat hal yang paling aneh pada Paulus di tengah kapal yang hampir karam, hampir pecah itu. Dia mengambil roti, mengucap syukur, dan makan, mengajak semua orang yang ada. Di ayat yang ke-35. Secara logika ini tidak masuk akal. Mengapa kita makan, mengucap syukur di saat maut mengintai? Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, banyak dari kita yang mengalami masalah, sulit keluar dari problem yang ada. Karena kita merasa dalam tanda kutip haram untuk bahagia sebelum masalah kita selesai atau berlalu. Kita berhenti merawat diri, kita berhenti beristirahat, dan berhenti bersyukur dalam keadaan menderita yang mungkin kita alami. Sebenarnya kita memerlukan rasa syukur sebagai pemicu kita untuk melihat big view dari apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita. Bahwa syukur bukanlah respon setelah badai berlalu, setelah kita diberkati. Tetapi syukur adalah energi, bahan bakar agar kita kuat melewati badai. Merawat kesehatan fisik dan mental, makan dan beristirahat adalah bagian dari iman bahwa tubuh kita adalah bait Allah yang harus kita jaga untuk tetap dapat berjuang. Jadi jangan lengah, Bapak, Ibu. Kita menderita, kita sedih, kita khawatir, kita cemas. Lalu karena itu semua kita kemudian tidak mau makan, minum, tidak mau beristirahat sejenak. Itu akan memperparah keadaan kita, bukan mempercepat situasi berlalu. Saya pernah mengalami masa-masa sulit di dalam hidup saya sebagai seorang pendeta dan juga sebagai seorang muda pada saat itu. Tetapi saya berdoa kepada Tuhan dan saya yakin bahwa semuanya pasti akan berlalu. Dan Bapak, Ibu bisa lihat bagaimana saya sekarang. Saya bersuka cita untuk melayani, khususnya melayani Tuhan. Dan saya mengucap syukur kepada Tuhan atas apapun yang terjadi di masa lalu maupun yang terjadi pada hari ini. Karena saya percaya bahwa hidup ini Tuhan yang atur. Ada lagunya, atur saja Tuhan katanya, tentang hidup ini. Nah, Bapak, Ibu, jangan pernah menunda rasa syukur kita sampai masalah selesai. Karena syukur di tengah badai adalah pernyataan iman bahwa Tuhan lebih besar dari situasi yang tidak kita kehendaki tersebut.
Oleh karena itu Bapak Ibu, kita bisa belajar dari sikap Paulus yang mengajak para awak kapal itu untuk tetap percaya bahwa keselamatan akan ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah Bapak Ibu Saudara, badai di Adria itu yang terjadi pada Paulus dan awak kapal memang menghancurkan kapal itu. Tetapi Tuhan menyelamatkan semua orang yang ada di dalamnya. Dan ingatlah prinsip ini. Tuhan seringkali lebih tertarik menyelamatkan orangnya daripada menyelamatkan kapalnya. Kalau ada misalnya hal-hal yang memberatkan hidup kita, sehingga kita bisa tenggelam oleh badai, segera buang itu semua. Seperti para penumpang kapal bersama dengan Paulus yang membuang muatan kapal-kapal itu sehingga menjadi ringan, sehingga mereka bisa mendamparkan kapal itu ke satu pulau. Kita juga mungkin harus melepaskan dari hidup kita. Walaupun hubungan yang kita rawat misalnya penuh dengan cinta, penuh dengan kasih. Tetapi jika pada akhirnya hubungan itu, persahabatan, pertemanan, menjadi hubungan yang toksik, mungkin kita harus lepaskan pacar kita. Kalau dia terus menjadi benalu, mengekang, tidak membawa kepada damai sejahtera, terlebih lagi tidak membawa kepada Kristus, mungkin kita lepaskan. Mungkin kita lepaskan apa yang kita kejar dalam bisnis kita. Jika itu kemudian menyulitkan kita, memberatkan kita, dan membuat hubungan kita buruk dengan sesama, bahkan dengan Tuhan. Kita harus lepaskan dari hidup kita, buang agar digantikan dengan yang baru yang Tuhan izinkan. Saya membayangkan badai mungkin menyerang kapal kita, bisnis kita, karir kita, tujuan hidup kita yang kita rancang sendiri, kenyamanan hidup yang kita alami, itu bisa hancur, bisa hilang, dan bisa berkurang. Tetapi satu yang saya tahu pasti adalah Tuhan ingin menyelamatkan diri kita, hidup kita, jiwa kita. Oleh karena itu jika ada hari ini relasi yang membuat hidup kita menjadi berat, bisnis yang kita kejar, usaha kita yang kita perjuangkan dengan bersaing dengan orang lain, dan itu membebani pikiran kita, atau hal-hal lain yang menjadi beban dalam hidup kita, tampaknya harus kita segera lepaskan. Kelangkaan BBM misalnya yang terjadi pada saat ini mungkin mengurangi aktivitas kita untuk pergi ke tempat-tempat yang jauh. Mungkin kita harus lebih dekat dengan keluarga kita, sehingga kita keluar menggunakan kendaraan seperlunya, sehingga tidak menjadi beban kekhawatiran yang ada. Dan kita juga perlu rehat dari berbagai macam persoalan yang ada. Dan biarlah Tuhan yang menahkodainya bagi kita. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, kita harus percaya, walaupun hidup kita dalam tanda kutip kapal yang kita tumpangi itu bisa hancur berkeping-keping, tetapi percayalah bahwa nyawa
dan masa depan kita ada di tangan Tuhan. Rasul Paulus tadi berkata bahwa tidak ada sehelai rambut pun yang akan terjatuh dari para penumpang kapal ini. Dan itu pun akan terjadi dalam hidup kita. Sehelai rambut pun tak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sikap hidup yang benar dalam menghadapi badai adalah berhentilah mencari kesalahan atas situasi kondisi sesulit apapun itu. Mulailah membawa ketenangan dan damai sejahtera. Yang kedua, berhentilah mengeluh dan mulailah merawat diri kita dengan rasa syukur. Badai mungkin hebat, kapal kita mungkin pecah, tetapi kita punya Tuhan yang menolong hidup kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena firman-Mu mengingatkan kami atas peristiwa yang dialami Paulus. Dalam perjalanannya ingin bertemu Kaisar di Roma. Pada saat itu ia menumpangi sebuah kapal. Dan kapal itu diterjang badai. Tetapi Tuhan menyelamatkan ia dan beserta orang-orang di dalamnya. Walaupun kapalnya pecah. Dan kami percaya hidup kami pun akan ditolong oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Karena hidup kami lebih berharga daripada kapal yang kami tumpangi. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukan kami untuk melepaskan berbagai beban, berbagai hal yang menekan, yang menyusahkan, yang menyulitkan, dan mencemaskan dalam kehidupan kami. Sehingga kami alami damai sejahtera-Mu. Diberkatilah jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur, dan ucapkan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukup. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara, selamat beraktivitas. Dan saya berdoa agar Bapak Ibu senantiasa sehat. Hati-hati, jaga kesehatan. Dan seperti saya pada saat ini sedang mengalami sakit tenggorokan karena panas yang luar biasa. Tetapi untunglah masih bisa keluar suara. Dan saya berdoa agar Bapak Ibu senantiasa mendapat berkat dari Tuhan, anak-anaknya, dan juga seluruh anggota keluarganya. Tetap teguh dalam Kristus. Amin.